terjadi jika ibu hamil merasa sehat lalu tidak pernah kontrol? Lalu apa yang terjadi jika ibu nifas mulai perdarahan tetapi menganggap itu biasa? Seringkali, masalah bukan terjadi karena tidak adanya layanan kesehatan. Masalahnya karena tidak ada yang memastikan kondisi ibu secara langsung di rumah. Disinilah kadar memiliki peran penting. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pemantauan rutin pada ibu dan bayi membantu mencegah keterlambatan penanganan komplikasi. Artinya, deteksi dini menentukan keselamatan. Lalu, bagaimana sebenarnya kunjungan rumah itu dilakukan dan apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh kader? Nah, kenapa sih kunjungan rumah itu penting? Yang pertama, kita perlu memahami urgensinya terlebih dahulu. Tidak semua ibu datang ke posyandu, tidak semua keluarga memahami tanda bahaya, dan tidak semua resiko menunjukkan gejala yang jelas. Karena itu, kader tidak bisa hanya menunggu, kader harus aktif mendatangi. Melalui kunjungan rumah, kader dapat melihat secara langsung. Yang pertama ada kondisi fisik ibu, ada lingkungan tempat tinggal ibu, pola dukungan keluarga, dan juga kebiasaan kesehatan sehari-harinya seperti apa. Dari sini terlihat bahwa kunjungan rumah bukan sekedar formalitas, ini merupakan langkah preventif. Setelah memahami pentingnya kunjungan rumah, pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pembagian perannya? Nah, peran kader, bidan, dan keluarga. Agar program berjalan efektif, setiap pihak memiliki peran yang jelas. Peran kader yang pertama mendata ibu hamil, ibu nifas, dan balita, melakukan tanya jawab sederhana terkait keluhan, dan mengamati kondisi ibu bayi, mengisi buku IA atau formulir pantauan, dan melapor cepat jika ditemukan tanda bahaya. Nah, selain ada peran kader, kader ini berfungsi sebagai penghubung antar keluarga dan juga tenaga kesehatan. Kemudian, laporan kader tidak berhenti begitu saja. Disinilah bidan mengambil peran. Nah, peran bidan adalah yang pertama melatih dan membina kader, mengevaluasi hasil laporan, melakukan pemeriksaan lanjutan, menentukan rujukan jika diperlukan. Sementara itu, keluarga juga memegang peran penting. Nah, untuk peran keluarga yang pertama, memberikan informasi yang jujur, mengikuti anjuran kesehatan, siap mengambil keputusan saat kondisi darurat. Nah, jika salah satu saja pihak tidak aktif, maka sistem tidak akan berjalan secara optimal. Nah, setelah kita memahami peran masing-masing, kita masuk ke bagian yang paling teknis, yaitu bagaimana sih keterampilan kunjungan rumah itu dilakukan secara sistematis. Kunjungan rumah harus dilakukan secara terstruktur, tidak boleh asal datang dan langsung berbincang. Nah, sebelum kunjungan tentunya harus koordinasi dengan bidan desa, menyiapkan formulir pencatatan, menentukan jadwal yang jelas. Setelah persiapan selesai, kader masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, saat kunjungan itu, kader mesti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan, membangun komunikasi yang sopan dan empatik, menanyakan usia kehamilan atau usia bayi, tanyakan keluhan seperti pusing, bengkak, perdarahan, demam, dan lain. Tanyakan gerak janin pada dasar lahir juga bisa, amati apakah ibu tampak pucat, lemah, atau tidak nyaman. Pastikan ibu tahu jadwal kontrol berikutnya dan berikan edukasi sesuai kondisi yang ditemukan. Kemudian, kunjungan tidak selesai di rumah saja, ada tahap evaluasi. Nah, setelah kunjungan, catat semua hasil secara lengkap, laporkan segera jika ada tanda bahaya, dan rencanakan tindakan lanjutan atau kunjungan ulang. Untuk memahami alurnya secara lebih nyata, mari kita lihat simulasi singkat berikut ini. Ini kita akan menjelaskan langkah-langkah praktis yang dapat diikuti oleh kader posyandu saat melakukan kunjungan rumah. Data sasaran KK per posyandu dibagi KK per kader dan tampak jadwal kunjungan rumah dalam sebulan. Pembagian jadwal kader oleh kader pustu. Siapkan semua alat dan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti tanda pengenal, checklist kunjungan rumah, buku percakapan kader, buku panduan pengelolaan posyandu, buku KIA, kartu bantu pemeriksaan sasaran di posyandu, kit kader, media KIE. Sebelum melakukan kunjungan rumah, pastikan Anda memiliki daftar keluarga yang akan dilakukan kunjungan, yang telah disusun bersama koordinator kader posyandu. Rencanakan waktu kunjungan yang sesuai dengan kesepakatan keluarga. Sebelum melakukan kunjungan rumah, lakukan koordinasi dengan RT atau RW atau kadus setempat dan kepala desa. Praktik kunjungan rumah, kader menerapkan saji, salam, dan tanyakan kabar. Ajak bicara, gunakan checklist sesuai sasaran,
dan minta mereka menunjukkan buku catatan kesehatannya. Jelaskan dengan memberikan edukasi atau penyuluhan sesuai kebutuhan dan berikan apresiasi jika perilaku sasaran sesuai harapan. Ingatkan sasaran menerapkan perilaku yang diharapkan dan mengakses posyandu atau puskesmas. Nah, selanjutnya saya ada inovasi program namanya Si Pantau KIA Desa. Konsepnya praktis dan mudah untuk diterapkan. Nah, setiap kader memiliki grup WhatsApp ibu hamil dan ibu balita yang berguna juga untuk mengingat jadwal ANC dan imunisasi dikirim rutin setiap minggu. Lalu hasil kunjungan dicatat melalui formulir digital sederhana dan bidan juga dapat memantau laporannya secara langsung. Nah, tujuan inovasi ini untuk meningkatkan kehadiran ibu ke pelayanan kesehatan, mempercepat pelaporan resiko, mencegah keterlambatan rujukan. Nah, dari pembahasan ini terlihat bahwa kunjungan rumah adalah strategi preventif yang sistematis. Kader berperan sebagai detektor awal, bidan berperan sebagai pengambil keputusan, dan keluarga berperan sebagai penentu tindakan cepat. Jika ketiganya bekerja selaras, maka risiko komplikasi ibu dan bayi dapat ditekan sejak dini. Sebagai calon bidan, kita harus memastikan pelayanan tidak berhenti di fasilitas kesehatan saja. Pelayanan harus menjangkau rumah karena di sana pemantauan yang sesungguhnya terjadi.